Sport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di YouTube channel Indosport di program dari Arena. Seperti biasa, program dari Arena akan menghadirkan beberapa berita populer yang sedang ramai diperbincangkan pastinya akhir-akhir ini. Salah satu beritanya datang dari Kento Momota dan juga Kevin Sanjaya yang harus batal pergi ke Thailand Open karena positif COVID-19. Juga ada berita dari Elkan Bagot yang katanya diincar sama Manchester United sampai ada berita rumor transfer dari beberapa liga Eropa nih. Kira-kira seperti apa beritanya? Tapi sebelum itu kalian harus like, komen, dan subscribe dulu ya YouTube channel Indosport. Iya. Kento Momota dan Kevin Sanjaya positif corona, akibatnya gagal ke Thailand Open. Dua pebulu tangkis peringkat 1 dunia SOP yakni Kento Momota dan Kevin Sanjaya baru-baru ini didiagnosa positif COVID-19 menjelang keikutsertaan mereka di kompetisi Thailand Open 2021. Sebelumnya dikabarkan kalau Kento awalnya akan berangkat ke Thailand bersama tim bulu tangkis Jepang pada Minggu 3 Januari. Tapi mendadak harus membatalkan keberangkatan mereka setelah tunggal putra nomor 1 dunia ini dinyatakan positif COVID-19. Nah, nggak jauh berbeda dari Kento Momota, pada Senin 4 Januari berikutnya, PBSI membuat sebuah pengumuman penting yang menyatakan kalau pebulu tangkis ganda putra Indonesia yakni Kevin Sanjaya dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan tes pada 18 Desember dan 31 Desember 2020 lalu. Akibat dari positifnya Kevin Sanjaya, ia dan rekannya yaitu Marcus Fernaldi Gideon terpaksa mundur dari serangkaian turnamen Asian League yang digelar di Bangkok, Thailand yang dimulai sejak 12 Januari 2021 mendatang. Aduh, sayang banget ya Minion gagal tampil. Semoga cepat sembuh deh buat Kevin dan juga Kento Momota. Semoga bisa segera kembali ke lapangan ya. Ikuti Madura United, Persipura bubar. Kabar mengejutkan lainnya datang dari klub Persipura Jayapura Nisop. Klub berjuluk Mutiara Hitam ini untuk sementara waktu dibekukan dari seluruh aktivitas alias bubar. Alasannya karena faktor finansial yang mengempis di masa pandemi COVID-19. Keputusan ini diambil oleh manajemen Persipura usai melakukan rapat internal. Ini merupakan buntut dari tidak adanya kejelasan kompetisi Liga 1 2020 yang mengakibatkan pihak sponsor enggan mengucurkan dana lagi. COVID emang benar-benar menghancurkan semuanya nih. Tunggakan 5 miliar dari Bank Papua tak jadi dibayarkan dan membuat manajemen Persipura harus mengambil keputusan sulit. Sebelum Persipura Nisop, Madura United sudah terlebih dahulu mengumumkan kalau mereka membubarkan tim dan mempersilahkan para pemain untuk mencari klub baru. Semua ini dilakukan karena kompetisi yang tak kunjung berjalan. PSSI selaku federasi dan PT LIB selaku penyelenggara nih ya, emang belum kasih keputusan yang pasti soal liga diberhentikan atau akan dilanjut. Selama ini keputusannya masih dibekukan sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini katanya karena kepolisian nih belum bisa memberikan izin. Yaduh, semoga cepat ada solusinya ya biar liga bisa berjalan lagi. Elkan Bagot diincar Manchester United. Kegemilangan penggawa timnas Indonesia U19 Elkan Bagot memang tak bisa dianggap remeh ketika bela klub divisi 2 Liga Inggris Ipswich Town. Di akhir kontraknya, Elkan kabarnya dilirik 3 klub besar Inggris yaitu Leeds United, West Ham, sampai Manchester United. Leeds United tertarik merekrut Elkan karena lini pertahanannya dalam masalah setelah 3 bek tengah seniornya mengalami cedera. Pemain muda 18 tahun itu diproyeksikan untuk menambah lubang yang ditinggalkan Liam Cooper, Diego Llorente, dan Robin Koch. Sementara jika bisa lolos gabung tim junior Manchester United, langkah pemain timnas U19 ini untuk berkarir di divisi utama bisa jadi kian dekat jadi kenyataan. Bagaimana tidak, terkadang Ole Gunnar Solskjaer mengangkat para pemain muda untuk ikut serta bela tim inti loh sob. Sebut saja Marcus Rashford. Aduh, semoga salah satu klub ini benar-benar merekrut Elkan ya, supaya nama Indonesia juga ikut harum di negeri asal sepak bola itu. Petaka Arteta, Mesut Ozil akan tinggalkan Arsenal. Pintu keluar Mesut Ozil dari Arsenal semakin terbuka lebar menyusul kabar yang menyatakan jika dirinya telah sepakat dengan Fenerbahce. Kemesraan yang terjalin antara Ozil dan Arsenal akhirnya menemui perpisahan usai sang pemain dikabarkan telah sepakat untuk merapat ke Fenerbahce sesegera mungkin. Kabarnya, Fenerbahce melayangkan penawaran kontrak jangka panjang dengan durasi 3,5 musim untuk gelandang kreatif yang pernah meraih trofi Piala Dunia bersama timnas Jerman ini. Masa depan Ozil di Arsenal sendiri sebenarnya telah pupus usai dirinya dibuang dari tim senior sejak beberapa bulan lalu. Puncaknya, ia tidak masuk ke dalam daftar pemain yang didaftarkan oleh The Gunners di ajang Liga Eropa dan Liga Inggris musim 2020-2021.
Sempat ada secerca harapan bagi Mesut Ozil tak kala dirinya dianggap bisa muncul menjadi juru selamat untuk Arsenal yang musim ini tampil terseok-seok di papan bawah Liga Premier Inggris. Namun harapan tersebut hanyalah harapan. Nyatanya Mikel Arteta tetap tidak melirik pada dirinya dan lebih memilih untuk melegonya di bursa transfer musim dingin bulan Januari ini. Rekap rumor transfer. Yang pertama dari Inter Milan nih. Inter siap membajak bintang veteran AS Roma Edin Dzeko menyusul keinginan Antonio Conte akan kedatangan bomber veteran di lini depannya. Transfer Edin Dzeko dari AS Roma ke Inter Milan yang bisa terjadi di bursa transfer musim dingin bulan Januari ini akan menjadi transfer kejutan yang tidak akan disangka-sangka oleh banyak pihak. Laporan dari La Repubblica menyebutkan jika Antonio Conte berkeinginan untuk mendatangkan Dzeko sebagai sosok bomber veteran yang dianggap bisa memberikan suntikan kekuatan untuk lini depan Inter Milan. Selanjutnya beralih ke Juventus. Juve dilaporkan siap memulangkan striker yang pernah mengalahkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, striker yang dimaksudkan adalah Fabio Quagliarella. Striker veteran Sampdoria itu tengah menjadi bidikan Juventus untuk menambah amunisi di lini serang. Nama Fabio sendiri sebenarnya nggak asing lagi bagi Juventus dan sang pelatih Andrea Pirlo. Soalnya Fabio pernah bermain untuk Juventus pada medio 2011 hingga 2014 lalu dengan memenangkan banyak trofi. Alasan timnas U19 gagal lawan Barcelona. PSSI beberapa waktu lalu merilis 5 lawan yang akan melakoni laga persahabatan dengan Timnas Indonesia U19. Gimnastik Tarajona akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U19. Kemudian Timnas akan melawan Lida Osperteu U19, Sabadell U19, Ceuta U19 hingga Arab Saudi U19. Dari semua itu hanya Arab Saudi U19 yang berstatus tim nasional. Akan tetapi, tidak ada nama Barcelona pada uji coba Timnas Indonesia. Padahal sebelum berangkat ke Spanyol, PSSI mengatakan sudah menjalin komunikasi dengan Barcelona untuk bisa menjalani pertandingan uji coba ketika berada di sana. Padahal kota Salou yang merupakan tempat dari Timnas Indonesia U19 melakukan latihan berjarak sangat dekat dengan Barcelona. Kedua kota tersebut jika melewati jalur darat hanya ditempuh selama 1 jam saja. Untuk lawan Barcelona sendiri, kami sudah melakukan komunikasi. Tapi sampai sekarang masih belum ada jawaban lagi. Negosiasi yang kami lakukan masih sangat alot, kata pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Yah, sayang banget ya, padahal ini jadi kesempatan buat pemain timnas curi ilmu dari pemain-pemain Barcelona. Nah Sobat Indosport, itu dia tadi beberapa berita populer di program dari Arena. Kali ini buat kalian yang mau pantau berita terbaru seputar olahraga pastinya, pantau aja terus website indosport.com. Juga jangan lupa follow semua sosial media kita @indosport.com karena banyak banget hal yang menarik di sana. Juga pastinya subscribe ya di YouTube channel Indosport. Sampai ketemu lagi.